Bab 1. Belum bertemu ibu. Aku sudah tak sabar lagi ingin bertemu dengan ibuku. 8 tahun berada di negeri orang bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Aku ingin segera memeluk tubuh beliau dan merasakan hangatnya pelukan seorang ibu. Dalam perjalanan Arab Saudi ke Indonesia, membutuhkan waktu sekitar 10 jam lamanya. Dan selama itu, bayangan ibu selalu menguasai pikiranku. Aku tak sabar lagi melihat wajah bahagia ibu ketika bertemu nanti. Dari Bandara Soekarno-Hatta, aku menaiki taksi selama 30 menit. Jalannya macet, Mbak. Bagaimana kalau kita putar arah saja, supaya cepat sampai? Ucap supir taksi menoleh ke arahku. Terserah Bapak mana baiknya, yang penting saya tiba dengan selamat. Jawabku. Pak sopir pun membelokkan mobilnya putar arah meninggalkan kemacetan. Meski meliuk-liuk, tapi nyatanya aku cepat sampai, dan kini sudah berada di depan rumah. Pemukiman kumuh yang terletak di Jakarta Utara kini sedikit ada perubahan. Aku pun mendorong koperku menuju rumah yang kutinggalkan selama 8 tahun yang lalu. Tak banyak perubahan, hanya saja kawasan ini penuh dipadati oleh penduduk. Mbak Riana pulang! Mbak Riana pulang! Teriak bocah sekitar umurnya 12 tahun. Karena sudah lama aku meninggalkan kota ini, aku tak mengenali bocah itu siapa. Para anak-anak dan warga terdekat mengerumuniku dan mengikuti aku dari belakang. Tampak kakakku yang paling besar sedang menjemur pakaian, dan sangat terkejut melihatku sudah ada di depan matanya. Kak Rahmi langsung menghampiriku dan langsung memelukku menangis bahagia. "Ibu di mana, Mbak?" Tanyaku tak sabaran. "Ibu tak lagi di sini, Dek. Ibu dibawa oleh Imran ke rumahnya," ucap Mbak Rahmi bersedih. "Kok bisa di rumahnya Bang Imran, Mbak?" Tanyaku heran. "Ibu yang menginginkan ke sana karena ibu ingin menggilir semua anak-anaknya untuk tinggal," jelas Mbak Rahmi. Tanpa masuk ke rumah, aku kembali menenteng koperku, berjalan menuju rumah Bang Imran yang jaraknya cukup dekat dari rumah Mbak Rahmi. Bang Imran adalah kakak keduaku. Sampai di sana, Bang Imran tak ada di rumah. Hanya kakak iparku Yuli dan kedua keponakanku yang menyambutku dengan gembira. Ternyata yang berteriak tadi saat aku menuruni taksi adalah Rizky, keponakanku. Betapa cepatnya ia tumbuh besar. Padahal dulunya kutinggalkan masih berumur 4 tahun. "Bibi, oleh-oleh untuk Rizka mana?" ucap keponakanku yang sekarang ini sudah berumur 11 tahun. Risa menengadahkan tangannya meminta sesuatu dariku. "Nanti ya sayang, Bibi ingin bertemu dengan Nenek Dijah dulu ya," ucapku lembut. "Maaf Dek Riana, barusan ibu dibawa Bang Farid ke Bogor," ucap kakak iparku. Tak sadar emosiku naik ke ubun-ubun. Karena sudah 2 kali ini aku ingin bertemu dengan ibu. Namun selalu gagal karena ibu berpindah tempat. Padahal aku sudah tak sabaran lagi ingin bertemu dengan beliau. "Mbak Rahmi, Riana sudah lelah dalam perjalanan. Dan Riana ingin segera bertemu ibu. Di mana ibu sebenarnya?" ucapku berteriak. Aku tak peduli lagi dengan tanggapan orang-orang di sekitarku yang akan menganggapku gadis sombong. Sebenarnya ibu sakit, Riana, dan hanya Farid yang mampu membiayai ibu. Di rumah Farid, ibu bisa dibawa ke rumah sakit untuk dikontrol. Sementara jika bersama kami hanya mampu merawat beliau saja tanpa mampu membawanya untuk berobat. Jelas kakakku Rahmi yang paling besar. "Terus, uang yang sering Riana kirimkan pada Mbak setiap 3 bulan sekali, jumlahnya tidaklah sedikit. Apakah itu tidak cukup untuk membiayai pengobatan ibu?" ucapku geram. "Semua uang yang kamu kirimkan sudah habis untuk biaya pengobatan ibu, Dek. Kalau kamu tak percaya, coba tanyakan kakak iparmu Yuli," terang Mbak Rahmi meyakinkanku. Aku terdiam. Namun aku tak menelan secara langsung penjelasan Mbak Rahmi. Aku pun kembali menenteng koperku ke rumah Mbak Rahmi dan mengistirahatkan tubuhku sejenak. Kecewa. Iya, itulah yang kurasakan saat ini. Saat kerinduan ini menumpuk
dan ingin segera ditumpahkan. Lantas rindu itu harus tertahan lagi karena ibu tak berada di sini. Kondisi tubuhku saat ini sudah tak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan ke Bogor lagi. Aku butuh istirahat sejenak untuk membuat tubuhku bugar kembali. Jika aku menemui ibu dalam keadaan tubuh tidak fit seperti ini, bisa-bisa aku akan jatuh sakit. Aku tak mau melihat ibuku sedih dalam pertemuan pertamaku. Riana, kamu kapan tiba? Tanya kakak iparku Jamal, suami dari Mbak Rahmi. Barusan bang, jawabku. Ada oleh-oleh nggak untuk kakak iparmu ini? Tanyanya antusias. Maaf bang, Riana tidak bawa apa-apa. Karena uang Riana sudah Riana kirimkan semua ke Mbak Rahmi. Jawabku malas. Itu kan lain, Riana. Setidaknya kamu baru pulang dari rantauan. Masa buat oleh-oleh saja tidak mampu beli? Ucap kakak iparku ngeselin. Tanpa menjawab, aku langsung melanjutkan istirahatku. Rumah Mbak Rahmi dari dulu tak ada perubahan. Padahal aku sering berpesan dalam suratku waktu itu, jika rumah peninggalan bapak segera direnovasi. Namun Mbak Rahmi enggan mendengar pesanku. Dek, Mbak gak ada uang buat beli beras untuk kita makan. Jika kamu punya uang, Mbak pinjam dulu buat membeli beras. Ucap Mbak Rahmi enteng. Karena kasihan, aku pun memberikan kakakku uang untuk membeli beras sebesar Rp50.000. Sayup-sayup ku dengar Bang Jamal menyuruh Mbak Rahmi membeli rokok dengan separuh uang yang kuberikan padanya. Aku merasa rugi jika uang hasil keringatku harus habis buat membeli rokok kakak iparku. Sungguh, aku tak akan pernah rela dan ikhlas. Jangan-jangan selama ini, uang yang aku kirimkan untuk keperluan ibu pada mereka dihabiskan untuk keperluan pribadi. Jika itu benar adanya, aku takkan pernah memaafkan Mbak Rahmi dan Bang Jamal. Mbak, biar Riana saja yang membeli berasnya, sekalian Riana jalan-jalan. Ucapku beralasan. Nampak wajah Mbak Rahmi sepertinya tak rela jika uang yang telah kuberikan tadi kuambil lagi. Walau tubuh ini masih terasa lelah, kupaksakan kakiku untuk melangkah pergi ke warung dekat rumah. Sebelum pergi, koperku terlebih dahulu kukunci agar aman dan tak ada yang bisa membukanya. Sampai di warung, uang itu kubelanjakan semua. Dari beras hingga membeli lauk pauk sekalian. Uang 50.000 saat ini jumlahnya sangat besar dan sulit dicari. Sesampainya di rumah, kulihat Bang Jamal sedang menunduk di depan koperku. Ngapain bang? Ucapku sengaja mengagetkannya. Ini kopermu canggih sekali. Gemboknya pakai kode. Jawabnya gelagapan. Memang seperti itu bang, agar orang jahat tidak mudah membukanya. Ucapku menyinggung. Kamu benar. Ucap Bang Jamal merasa malu. Mbak Rahmi, besok pagi aku mau ke rumah Bang Farid. Apa Mbak Rahmi mau ikut? Tawarku. Kayaknya nggak bisa deh, soalnya Mbak banyak cucian. Ucapnya beralasan. Kalau begitu biar Riana sendiri saja yang pergi. Ucapku. Padahal aku menginginkan jawaban antusias kakakku. Senang jika diajak menjenguk ibu. Sungguh perhatiannya Mbak Rahmi hanya sebatas di mulutnya saja. Bab 2. Menemui ibu di rumah Bang Farid. Beras dan lauk yang kubeli tadi di warung, kuberikan pada Mbak Rahmi untuk segera dimasak. Mbak Rahmi pun membawanya langsung ke dapur. Aku bukannya malas untuk membantu kakakku memasak, namun aku benar-benar ingin beristirahat karena lelah dalam perjalanan. Riana, kehidupan ibu di tempat Farid sudah sangat nyaman dan terjamin. Farid sekarang sudah sukses dan istrinya pun juga bekerja sebagai wanita karir. Ucap Bang Jamal mulai mengajakku mengobrol. Sudah berapa anaknya Bang Farid sekarang? Tanyaku sambil mengunyah kue kering. Anaknya Farid sudah 2, masih kecil-kecil. Jawab Mbak Rahmi. Terus kalau mereka kerja, siapa yang menjaga anak-anak mereka? Tanyaku ingin tahu. Ibu lah, Rin. Masa nyuruh orang?
dibanding ibu sumpek nggak ada kerjaan. Jawab Bang Jamal enteng. Ucapan Bang Jamal mampu membuat darahku mendidih. Kalian kira menjaga anak yang masih kecil-kecil itu gampang? Ibu sudah tua. Mengapa mereka harus membebankan anak-anak mereka untuk dijaga oleh ibu? Ucapku emosi. Ibu senang kok, Riana. Justru jika ibu tak bersama cucunya, ibu jadi bosan dan kesepian. Timpal Bang Jamal. Aku malas lagi untuk mengobrol dan lebih memilih masuk ke dalam kamar. Tak sabar rasanya, aku ingin pergi besok ke rumah Bang Farid. Riana, ayo kita makan dulu. Ajak Mbak Rahmi. Aku pun keluar dari kamar dan ikut makan bersama. Tak ada lagi percakapan tentang ibu, melainkan suara kunyahan mulut Bang Jamal yang terdengar. Usai makan, aku langsung mencuci piring, meski Mbak Rahmi tak melarangku untuk mencuci piring. Masih kuingat dulu, saat aku belum berangkat ke Arab Saudi, Mbak Rahmi tak pernah memanjakanku seperti ini. Namun kali kini, Mbak Rahmi seolah menganggapku sebagai tamu agung. Riana tidur duluan, Mbak. Pamitku masuk ke dalam kamar. Aku mencoba memejamkan mataku agar esoknya tubuhku segar bugar. Riana, bawa ibu nak, ibu sudah tak sanggup. Teriak ibu memanggil namaku. Saat ingin kutarik tangan ibu, tiba-tiba Mbak Rahmi membangunkanku. Kamu sepertinya habis mimpi, Dek. Soalnya kamu tadi berteriak kencang sekali. Ucap Mbak Rahmi. Aku pun segera bangkit dari tidur dan mengucapkan istighfar dalam hati. Kulihat jam dinding masih menunjukkan pukul 2 malam. Aku segera berjalan menuju luar rumah untuk berwudu. Dalam keheningan malam, aku memanjatkan doa agar ibuku selalu dalam lindungan dan baik-baik saja. Mimpi itu terasa nyata bagiku. Tapi aku berharap semoga mimpi itu hanya sebatas bunga tidur. Sambil menunggu subuh tiba, aku pun kembali melanjutkan tidurku untuk 1 jam lagi. Berulang kali memejamkan mata, tetap saja mata ini tak bisa tidur. Kulihat di sudut kasur, koperku sudah tak ada di sana. Padahal semalam aku meletakkannya di samping tidurku. Aku pun keluar dari kamar dan mencari keberadaan koperku. Nampak dari arah kamar Mbak Rahmi terdengar suara kerasak kerusuk. Dengan pelan, aku mencoba melangkahkan kaki dan menguping. Dek, koper ini susah sekali dibukanya. Ucap Bang Jamal berbisik pada istrinya, namun masih bisa kudengar. Sia-sia dong, Bang. Ucap Mbak Rahmi. Kita kembalikan saja, Bang, sebelum Riana bangun. Ucap Mbak Rahmi. Aku segera meninggalkan kamar mereka dan masuk ke dalam kamarku untuk berpura-pura tidur. Ku dengar langkah kaki Mbak Rahmi masuk ke dalam kamar dengan pelan. Setelah koperku diletakkan ke tempat semula, Mbak Rahmi pun keluar. Aku bangkit dari tidur pura-puraku dan segera memeriksa koperku. Nampak ada bekas benda tajam di kunci koperku. Kemungkinan tadi mereka ingin mencongkel, tapi tak berhasil. Bang Jamal dan Mbak Rahmi sama-sama jahatnya dari dulu dan tidak pernah berubah. Aku hampir lupa dengan saudaraku Fadil. Di mana ia sekarang? Aku lupa menanyakan keberadaan adikku itu. Setauku Fadil tinggal di rumah ini bersama Mbak Rahmi. Tapi sedari kemarin aku tak melihatnya. Mbak, Fadil di mana sekarang? Kok Riana belum melihatnya? Tanyaku penasaran. Fadil sudah abang usir dari sini. Karena Fadil kerjaannya hanya bermalas-malasan. Jawab Bang Jamal. Mbak Rahmi yang kutanya, malah Bang Jamal yang menjawab. Terus Fadil di mana sekarang? Tanyaku lagi. Mana kita tahu. Mungkin sudah jadi gembel di jalanan. Jawab Bang Jamal lagi-lagi menjawab. Sementara Mbak Rahmi terlihat diam tak merespon. Seharusnya kalian itu bisa menjaga Fadil dengan baik. Apa Mbak Rahmi tidak khawatir dengan keadaan Fadil di luar sana?
Ucapku kesal. Bang Jamal tak lagi mengeluarkan suaranya dan memilih untuk pergi menuju teras. Aku pun bersiap-siap pergi ke rumah Bang Farid. Tak lupa koperku juga ikut kubawa ke sana. Kenapa harus bawa koper, Yana? Kan berat entengnya. Tinggalkan saja di sini. Lagi pula, kopermu pakai kode. Mana ada orang yang akan bisa membukanya? Ucap Bang Jamal. Bisa kok Bang, kalau orang niatnya mencuri pasti dengan cara apapun dilakukan. Lagi pula isi koper ini ada hadiah emas yang kubelikan untuk ibu. Ucapku menyinggung. Dek, kamu ikut aja temani Riana. Kasihan dia sendiri ke rumah Farid. Ucap Bang Jamal. Lucu juga Bang Jamal, setelah mendengar kata hadiah emas, kini istrinya diizinkan untuk pergi. Bang Jamal mengira aku tak tahu maksudnya. Mbak Rahmi katanya banyak cuciannya. Lagi pula Riana hanya punya uang untuk ongkos buat Riana saja. Kalau Bang Jamal mau membayar ongkos Mbak Rahmi sih nggak masalah. Ucapku. Aku pun pamit pergi. Tak sabar rasanya aku ingin bertemu dengan ibu. Membutuhkan waktu sekitar 1 jam, aku sudah sampai Bogor. Dengan berjalan kaki, aku menuju rumah Bang Farid. Beruntung aku masih menghafal arah jalan ke sini. Meski semuanya sudah berubah, tapi aku masih ingat letak rumahnya Bang Farid. Rumah Bang Farid sekarang terlihat mewah, dan rumahnya juga bertingkat 2 susun. Aku pun memencet bel rumah dari luar pagar. Nampak seorang asisten rumah tangganya datang menghampiriku. Bang Faridnya ada? Tanyaku. Bab 3. Ibuku sayang, ibuku malang. Ketika sampai di rumah Bang Farid, terlihat mobil berwarna silver masuk ke dalam rumah tersebut. Aku mengintip dari tembok yang dindingnya masih tersisa setengah dari bangunannya. Sang pemilik mobil pun turun dan tak lama pergi dari rumah itu. Inilah saatku untuk masuk ke dalam rumah itu secara diam-diam. Aku terpaksa melakukan cara ini karena aku tak punya pilihan lain. Dengan menyeret koperku ke samping gerbang dan bersembunyi di balik tembok pagar rumah Bang Farid. "Bi!" panggil seorang gadis remaja berteriak. Suaranya sangat melengking tinggi. Belum sempat ART itu menutup pintu gerbang pagar, ia berlari dengan terburu-buru menghampiri gadis itu yang berada di dalam rumah. Inilah kesempatanku untuk masuk ke dalam. Sengaja koperku kutinggalkan di luar dan kuletakkan di samping tong sampah yang kututupi dengan ban bekas yang sudah tak terpakai lagi. Aku rasa orang tak akan pernah tahu dan mengira di bawah ban bekas tersebut terdapat sebuah koper. Sebelum meletakkan koper itu di bawah tumpukan ban bekas, terlebih dahulu aku mengambil separuh uang sebagai peganganku. Dengan mengendap-endap, aku berjalan melalui belakang rumah. Beruntung pintu belakang rumah Bang Farid terbuka lebar. Tak menyia-nyiakan kesempatan, aku pun masuk ke dalam rumah Bang Farid. Suara langkah seseorang menuju ke arahku. Aku cepat-cepat bersembunyi di balik bufet berisi stok keperluan dapur. "Apa si tua bangka itu tak berteriak lagi ingin keluar?" ucap gadis itu pada ART-nya. Dek, jantungku berpacu lebih kencang. Apakah yang dimaksudkan gadis itu adalah ibuku? "Sepertinya sudah tidur, Non," jawab ART itu. Gadis itu pun melangkah pergi dan disusul oleh ART tersebut. Aku ibaratkan pencuri di rumah abangku sendiri demi bertemu ibu. Aku pun menuju kamar yang berada di sebelah gudang. Ada 2 kamar di situ. Kemungkinan kedua kamar itu adalah kamar ART Bang Farid. Dan benar saja, beruntung aku belum masuk ke sana. Nampak ART itu masuk ke dalam kamarnya, membawa sepotong roti dan segelas air. Wajah ART itu bersedih dan keluar dari kamarnya sambil mengusap air matanya. Aku semakin penasaran dan melangkahkan kaki dengan hati-hati ke arah kamar ART itu. Dengan pelan aku membuka kamar itu. Dari luar tercium bau pesing. Semakin pintu itu terbuka, semakin jelas bau pesing itu. Dan
Ketika aku melangkah ke dalam, betapa terkejutnya aku melihat kondisi ibuku yang sangat menyedihkan. "Ibu!" Aku berteriak sambil menutup mulutku dengan kedua telapak tanganku, agar suaraku tak terdengar oleh siapapun. Tubuhnya yang kurus kering, berbaring lemah di atas kasur yang sudah tak layak untuk dipakai. Aku segera menghampiri beliau yang tertidur miring. Dengan pelan, kurangkul tubuh itu menghadap ke arahku. Tetes air matanya yang mulai mengering membuatku ingin berteriak. Sungguh mirip sekali nasib ibuku selama ini. Mas Farid sungguh sangat durhaka telah memperlakukan ibu layaknya binatang. Mataku beralih ke bawah, melihat sebuah piring yang berisikan sisa nasi yang sudah mengering. Dan segelas air yang sudah tak jernih lagi. Entah sudah sejak kapan air itu tak pernah diganti. Pilu dan teriris rasanya hatiku melihat kondisi ibu. Ku belai rambutnya yang sepenuhnya sudah memutih. Tak henti-hentinya air mata ini mengalir deras. "Hei Hana," panggilnya tak jelas. Namun aku mengerti ibu mengenaliku. Aku memeluk tubuh ibuku yang tinggal tulang itu dengan sangat erat. Dapat kurasakan kehangatan pelukan dari ibu. Ibu tersenyum menatapku dan mencoba membelai rambutku. "Hei Hana, kamu udah pulang," ucap ibuku dengan suara yang kurang jelas. "Iya, Bu. Riana akan membawa ibu pergi dari sini." Isakku menangis sambil menghapus air mata di pipi ibu. Aku tak menyangka pertemuanku dengan ibu sangat memilukan seperti ini. Ibu yang kurindukan sehat walafiat, nyatanya sakit-sakitan dan malah sangat menderita. Kelima saudaraku sudah sangat keterlaluan. Kubuka sarung ibu yang berbau pesing. Nampak pampers yang tak pernah diganti sudah mengembung penuh dengan air seni. Dapat kubayangkan panasnya dan tak nyamannya memakai pampers yang sudah berhari-hari. Bayi saja akan menangis jika pampersnya sudah penuh, apalagi orang tua seperti ibuku. Kubuka dengan pelan pampers itu. Ibu mengeluarkan pup sedikit seperti plak di dalam pampersnya. Ruam merah mengelilingi bekas pampers ibu sampai ke belakang punggungnya. Tak bisa kubayangkan jika ruam merah itu terkena air seni. Pasti sangat perih dan sakit. Aku menutup mulutku dengan kencang agar isak tangisku tidak terdengar. Tubuhku gemetar melihat kenyataan ini. Andai aku tak kuat, mungkin aku sudah jatuh pingsan melihat kondisi ibuku. Sungguh miris memang, saat aku di Arab Saudi merawat ibu majikanku dengan telaten dan tulus. Namun naasnya, ibuku di sini sakit. Bukannya dirawat, malah diterlantarkan. Tak ingatkah dulu para saudaraku, dengan tangan yang kurus ini ibu merawat mereka semua? Benar kata pepatah, satu orang ibu mampu merawat 1000 anak, namun satu orang anak belum tentu mampu merawat ibu mereka. Berulang kali kucium dan kudekap ibuku tanpa lepas. Betapa kelirunya saudaraku semua. Mereka sibuk mencari kesuksesan di dunia, padahal kesuksesan mereka semua ada pada ibunya. Andai ibuku sekarang juga berdoa dan tak ridho dengan mereka semua, maka detik itu pula kemurkaan Allah akan menghampiri mereka. Baju yang tak layak itu kuganti dengan jaketku yang kukenakan di tubuhku. Aku mengangkat tubuh ibu yang ringan layaknya kapas ke gendonganku. Saat aku ingin membawa ibu, tiba-tiba ART itu masuk ke kamar ibu dan terkejut. "Mbak, bagaimana bisa masuk ke sini?" tanyanya gugup. "Kamu bertanya bagaimana caranya saya masuk? Allah lah yang membimbing jalanku dengan mudah masuk ke sini. Lihat keadaan ibuku. Diperlakukan layaknya binatang di sini." Ucapku emosi. "Shh," ucap ART itu meletakkan jarinya ke mulut. Aku sejenak terdiam dan mendengar suara langkah kaki menuju kamar ibu. "Bi Inang," panggil gadis itu. "Iya, Non," jawab Bi Ina bergegas keluar dari kamar. "Bibi kemana aja sih? Dari tadi Tuti panggilin gak nyaut-nyaut. Aduh, buruan.
Aku nggak betah berdiri di sini. Bau si tua bangka itu mengganggu indera penciumanku. Ucapnya marah. Andai saja posisiku masuk rumah ini tidak dengan cara diam-diam, mungkin saat ini aku sudah mencekik leher gadis kurang ajar itu. Namun aku masih berpikir panjang. Aku bisa saja melakukannya sekarang, tapi aku pasti dituduh sebagai seorang maling. Akhirnya aku masuk penjara, dan siapa yang akan merawat beliau nantinya? Aku mencoba menenangkan emosiku agar aku tetap tenang. Tak lama bibi itu kembali lagi ke dalam kamar ibuku. Maafkan saya, Mbak, telah berbohong. Saya terpaksa melakukan ini karena saya tak punya pilihan. Ucap Bi Inem menyesal. Jika Mbak ingin membawa beliau, tolong bawalah saat gadis judes itu keluar rumah nanti. Ucap Bi Inem memberi saran. Kalau begitu, bisakah saya minta tolong sama ibu untuk mengambilkan baju ganti ibuku dan lap basah atau tisu basah? Maaf jika banyak permintaan. Sisir, bedak bayi, dan juga jepit kuku. Pintaku minta tolong. Baiklah, tunggu sebentar saya ambilkan. Ucapnya. Tak lama Bi Inem pun membawa semua apa yang kuminta. Aku membuka kembali jaket yang dipakai oleh ibu. Dengan telaten, aku mengusap tubuh beliau yang sudah rengkuh seluruhnya. Namun usapan tisu itu berhenti saat aku melihat luka jahitan ibu yang sudah mengering di bagian pinggangnya.